adalah singkatan dari air susu ibu, yaitu makanan utama dan terbaik bagi bayi. ASI terbentuk dalam proses laktasi, yaitu proses pembentukan, pelepasan, dan pengeluaran ASI yang dimulai sebelum proses kelahiran saat konsentrasi progesteron menurun, karena progesteron adalah penghambat terbentuknya ASI. Di dalam ASI terkandung zat-zat yang diperlukan bayi untuk kebutuhan energi dan pembentukan jaringan-jaringan tubuhnya seperti protein, lemak, gula, vitamin, dan garam-garam. ASI yang pertama kali terbentuk dinamakan kolostrum yang berwarna kuning dan lengket serta lebih banyak protein dibandingkan ASI yang terbentuk kemudian, mengandung antibodi-antibodi yang penting meningkatkan daya tahan tubuh bayi, tidak memiliki lemak, dan mengandung sedikit gula susu atau laktosa. ASI merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. ASI mengandung gizi terbaik dan lengkap bagi bayi. Maka dari itu, bayi dianjurkan mendapat ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa makanan tambahan seperti susu formula, buah bubur, dan air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Bukan hanya manfaat secara biologis atau kesehatan bayi, secara psikologis, bayi yang diberi ASI merasa lebih tenang dan lebih nyaman karena saat menyusui terjadi hubungan batin yang kuat antara ibu dan anak. Tidak hanya untuk bayi, manfaat dari menyusui juga dirasakan oleh ibu. Menyusui dapat mengurangi pendarahan pasca melahirkan sehingga mencegah anemia, memperkecil resiko kanker payudara dan kanker ovarium. ASI memang yang terbaik, baik untuk ibu atau untuk bayi. Jadi beri ASI eksklusif pada bayi sampai berumur 6 bulan, teruskan sampai berumur 2 tahun. Lebih praktis daripada memberikan makanan tambahan. Selain itu, ASI juga dapat digunakan sebagai alternatif KB. Keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. KB bertujuan menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara penjarangan kelahiran. KB ditujukan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKBBS, yaitu dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus pertumbuhan penduduk menjadi terkendali. Penjarangan kelahiran dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara spermatozoa dan ovum sehingga kehamilan dapat dicegah. Kontrasepsi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu kontrasepsi permanen adalah yang tidak memungkinkan pemakai untuk menghasilkan keturunan, dan kontrasepsi non permanen yang sifatnya menunda sementara agar tidak terjadi pembuahan sehingga memungkinkan pemakai bisa hamil lagi. Metode-metode kontrasepsi yang dikenal masyarakat yaitu: 1. Metode penghalang. Alat-alat yang termasuk metode penghalang adalah 1. Kondom berupa sarung karet yang tipis namun kuat, digunakan laki-laki untuk membungkus alat kelamin yang sedang ereksi sehingga sperma tertampung dan tercegah agar tidak masuk ke dalam vagina. Yang kedua, femidom, serupa dengan kondom tetapi digunakan oleh perempuan karena dipasang di dalam vagina. Yang kedua, metode hormonal. Metode hormonal menggunakan bahan-bahan kimia yang bekerja mencegah ovulasi dengan cara menghambat sekresi FSH. Alat-alat yang termasuk dalam metode ini adalah pil, susuk, dan suntik KB. Yang ketiga, metode pencegahan implantasi. Alat yang digunakan adalah intrauterine device atau yang disebut juga spiral, berupa logam atau plastik bengkok yang dipasang dalam uterus. Fungsinya untuk mencegah implantasi ovum yang telah dibuahi. Yang keempat, metode alam. Salah satu cara dalam metode ini adalah sistem kalender, yaitu upaya mencegah kehamilan dengan cara tidak melakukan hubungan intim pada masa subur perempuan. Yang kelima, metode sterilisasi. Ada dua cara metode sterilisasi, yaitu 1. Vasektomi, merupakan pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran sperma. Dengan cara ini, semen tetap mengandung sekresi dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis, tetapi tidak mengandung sperma. Yang kedua, tubektomi, merupakan pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran telur sehingga ovum tidak dapat mencapai uterus dan bertemu sperma. Ikutlah menggerakkan KB, 2 anak saja sudah cukup untuk keluarga sehat, sejahtera, dan nilai pertambahan penduduk karena angka kelahiran bisa berkurang. Konsultasi ke dokter dan pilih metode kontrasepsi yang diinginkan dan nyaman.